Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Sakinah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi. Dan yang pertama, saya akan memperkenalkan teman sekelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Afifah Sakinah Nasution. Yang kedua ada Yunidar. Yang ketiga ada Istiqomah Ridahati. Dan yang keempat ada Fatihatul Kamilah. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi tentang emosi. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin, émouvoir, yang artinya keluar. Secara etimologi, emosi diartikan sebagai bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi, bila positif ataupun negatif, sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri maupun luar. Yang kedua, timbulnya emosi. Timbulnya emosi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor emosi dari perasaan dalam diri sendiri. Berikut beberapa gangguan emosi dari faktor internal. Contohnya, perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. Yang kedua, perasaan kecewa pada diri. Yang ketiga, tidak percaya pada diri. Yang keempat, perasaan sedih karena kurangnya rasa kasih sayang. Yang kelima, perasaan iri dan merasa tidak adil karena sudah diperlakukan pilih kasih dengan saudaranya. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor penyebab timbulnya emosi seorang dari luar. Contohnya, lingkungan sekitar, perilaku seseorang di lingkungan sekitar kepada anak-anak di bawah umur. Yang ketiga, orang tua sering memberitahu anak untuk tidak menjalin hubungan percintaan. Yang keempat, tuntunan dari keluarga maupun dari bos. Terlalu banyak risiko kepada seorang yang gagal melaksanakannya. Yang ketiga, fungsi emosi dalam kehidupan. Yang pertama, untuk mempertahankan hidup. Emosi untuk mempertahankan diri dari lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai pembangkit energi. Emosi energizer menjadi emosi sebagai pembangkit energi karena memberikan semangat bekerja dan hidup. Yang ketiga, emosi pembawa pesan. Emosi sebagai messenger, artinya emosi yang terjadi dalam diri seseorang memberikan pesan ataupun informasi untuk memberitahu bagaimana keadaan orang-orang di sekitar, sehingga dapat memahami dan melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi tersebut. Yang keempat, untuk menyatakan kesiapan diri. Emosi yang menyatakan kesiapan diri dalam menetapkan, memelihara, atau mengubah hubungan sosial pada lingkungan terkait masalah yang ada. Kita lanjut ke usaha pengendalian emosi. Yang pertama ada berhitung, tarik napas dalam dan lambat, berolahraga, tenangkan diri, coba sesuatu yang baru, dan konseling. Baiklah teman-teman, sekian dan terima kasih hasil presentasi video saya. Jika ada kata-kata ataupun ucapan saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.